keluar satu film di bioskop, film Kuasa Gelap. Dia mengambil background dari eksorsisme di Indonesia. Dan akhirnya membuat orang-orang penasaran tentang yang namanya Kuasa Gelap. Lu tau gak, gue pernah in the name of Jesus, dalam nama Yesus kamu pergi. Setannya ketawa. Kamu siapa? Adegan-adegan pengusiran setan gitu yang dilakukan oleh Romo dan orang-orang di sana. Beneran kayak gitu nggak sih kalau pengusiran setan? Dia tahu nggak sih Yesus anak Allah? Dia tahu. Dia tahu nggak Yesus adalah Savior? Dia tahu. Dia tahu nggak Yesus punya kuasa? Dia tahu. Terus lu datengin dia pakai salib. Kan kayak ada yang exorcist by server lain tuh. Itu kan setannya juga bisa keluar. Apakah Good question. Tuhan beserta mereka? Jadi apakah kita orang-orang Kristen tuh boleh nonton film horor dan begituan? Wah. Halo teman-teman semua warga Hello God. Welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue dan hari ini ada Feby, luar biasa. Setiap kali ada lu dan ada gue, berarti kita kedatangan satu pendeta supranatural kesayangan kita. Siapa itu? So teman-teman please welcome Pendeta Albert Kurniawan. Gua gak kuat. Pendeta supranatural. Pendeta berjaket biru gitu. Pendeta berjaket biru. Dia masih boleh hadir dengan jaket birunya. Wih, legend ini. Ini salah satu sarana pengusiran gitu setiap kali. Ngaco. Makanya setiap kali dia pakai, dia hadir di sini, gue tidak merasakan ada kuasa gelap. Jadi kalau terakhir kita ketemu pas Kodam ya, bertiga, inget gak? Betul. Iya, benar. Iya, pas Kodam kita waktu itu bahas tentang Kodam, teman-teman bisa nonton di sini. Tapi hari ini spesial. Kayaknya part kedua ya. Part kedua spesial. Temennya Kodam. Apakah itu? Apa itu? Jadi teman-teman, BTW ini kita syuting di masa lalu untuk masa depan. Baru-baru ini keluar satu film di bioskop. Kemarin filmnya tayang hari Kamis, ini hari Sabtu kita tayangnya tanggal 5. Film Kuasa Gelap. Uish. Jeng. Udah pernah dengar? Udah pernah nonton? Belum pernah nonton. Belum. Iya sama, gue juga belum pernah nonton. Kita semua belum pernah nonton. Iya, mungkin bakal telat lah kalau di Bakal Singapura. telat. Bakal telat. Gue iya, lupa. bener juga. Teman-teman, kalau Albert pelayanan di GKI Singapura ya. Di Singapura impor langsung ke Jakarta. Nah, teman-teman ini yang menarik gitu. Kenapa kita bersedia mau bahas ini? Karena film Kuasa Gelap ini biasa kan di Indonesia tuh terkenal sama film horor. Betul. Horor. Kita bahkan berkali-kali bahas tentang okultisme dan teman-teman horor lainnya lah. Tapi bedanya film ini dia mengambil background dari eksorsisme. Iya, di Indonesia. Betul. Itu sesuatu yang baru Dan tidak biasa. Karena Karena biasanya ngambilnya yang server lain, server lain, teman-teman, server lain. Iya nggak apa-apa kok. Iya makanya dia ngambil konteksnya ya dari iman yang kita punya gitu, bahwa Tuhan Yesus dan pengusiran setan dan sebagainya, iblis dan sebagainya gitu. Nah itu kan dia tarik dari situ. Ini sesuatu yang menurut gua brand new banget di Indonesia gitu, dan akhirnya membuat orang-orang penasaran tentang yang namanya Kuasa Gelap. Kita mulai dari paling basic dulu ya. Ada nggak Kuasa Gelap? Tapi aku disclaimer dulu teman-teman nice. ya, karena mungkin film ini akan telat sampai di Singapura. Aku hanya membahas topik ini. Mungkin teman-teman berdua sudah nonton, tetapi aku membahasnya hanya berdasarkan trailer yang sudah ada. Trailer yang sudah ada. Jadi aku hanya berdasarkan itu. Jadi disclaimer dulu buat teman-teman semua, sehingga kalau nanti pembahasanku mungkin agak sedikit offset, mohon dipahami. Tetapi mengertilah dari sisi prinsipnya. Iya. Gitu. Kita mulai dari trailernya dulu ya. Udah nonton trailernya berarti? Udah. Gimana menurut lo? Ya kayaknya mostly ya ini menyangkut kepada Kristen Katolik. Pendetanya kan disebutnya Romo di sana. Oh iya. Dan aku melihat ada kesamaan dengan Hollywood. Ya, biasanya selalu pendeta yang ditampilkan di dalam film Hollywood, aku nggak ngomong yang ini dulu ya, itu selalu kalau mau ngusir setan harus bawa minyak. Karena di trailer ada yang diolesin. Which is itu sebenarnya adalah minyak lah. Nggak mungkin dong air biasa. Minyak suci. Ya, minyak urapan minyak lah. Urapan ya. Anointed Yang udah oil. didoain. Anointed oil. Ada Alkitab, ada salib, dan biasanya ada unsur bahasa Latin yang diucapkan. Nah, aku sempat di dalam trailer itu lihat ada bahasa Latin yang dikeluarkan. Nah, itu biasa 4 ornamen yang selalu ada di dalam
film Hollywood eksorsis yang dilakukan oleh Katolik. Oke, tapi pertanyaan gua di dunia asli berarti nggak ada gituan atau harus ada juga? Kalau aku aku base dari apa yang aku alami dan juga nanti kita akan lihat dari sisi Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus pada waktu mengusir setan tidak pernah menggunakan ornamen apapun. Tapi orang mungkin akan berkata gini, iya dia kan Tuhan Yesus langsung. Tapi para muridnya para muridnya pun tidak pernah juga dikatakan menggunakan harus ornamen-ornamen tertentu dengan bahasa tertentu. Nah kita perlu clarify itu dengan teliti. Sebab kalau misalnya kita berpikir film itulah yang tepat, nah jangan. Kita harus lihat kembali ke Alkitab. Pada waktu Alkitab mengatakan peristiwa bagaimana Yesus mengusir setan bersama dengan di bagian lain murid-murid mengusir setan, itu mereka hanya menggunakan satu kesamaan yaitu dalam nama Yesus. Para murid ya. Tapi kalau Yesus karena dia adalah Tuhan sendiri, dia punya kuasa yang very powerful gitu. Tapi bukannya setan juga punya kuasa yang very powerful? Yes, tetapi begini. Waktu di teman-teman yang belum nonton Kodam, silakan nonton Kodam. Di sana saya sudah jelaskan soal Markus pasal 5, di mana Yesus berhadapan yang seorang diri dengan legion. Legion itu kok nggak salah 6.000 ya. Iya, pokoknya banyak. Ada filmnya kok. Ya, di atas artinya di atas ratusan lah. Kalau aku aku lupa. Teman-teman tuh di komen ya. Correct me if I'm wrong. Entah 600 atau 6.000. Nah bayangkan maksudnya satu lawan ratusan atau ribuan aja, itu yang ribuan itu udah ketakutan padahal belum lakukan apa-apa. Padahal Yesus baru turun dari perahu dan ngomong mau diusir itu, dia udah ketakutan. Nah respon dari iblis, apa yang kau mau dari aku, anak Allah yang maha kuasa atau anak Allah yang maha tinggi gitu. Langsung menjilat ya dia. Jadi dia, ini sebenarnya dia bukan menjilat, tetapi dia tahu who is Jesus. Nah celaka kan kalau kita orang Kristen yang justru tidak meninggikan dia. Ini back to the laptop ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton Kodam, silakan nonton itu karena di sana saya memberikan bagaimana kekuatan Yesus dengan iblis itu bukan equal, itu sama sekali nggak setara, sama sekali tidak setara. Aku pernah di Google ya cari ya Jesus versus devil Satan. Gitu ya. Ada yang gambarnya gini, dia panco Yesus di sini terus gua tahu itu. Ya kan? Iya. Itu meme sering itu banget. Sebenarnya itu nggak ini banget. Apa Yesus sama setan itu tidak bisa dirivalkan. Karena nggak setara. Sangat tidak setara gitu. Sangat tidak setara. Even Yesus powerful dan setan juga powerful. Ya tentunya dua pribadi ini kalau dikomparasi dengan manusia nothing. Nothing. Gitu. Tetapi ketika iblis dikomparasikan dengan Yesus, wah itu ibarat kita manusia itu dengan seekor semut gitu loh. Itu udah nggak bisa, nggak ada lawan punya gitu loh. Nah, tetapi kalau manusia dengan iblis ya tentu dia punya kekuatan, of course. BTW meme yang Yesus panco sama iblis itu kan biasa kadang like for Jesus, iya, komen skip for setan. biar dapat banyak like. Iya. jadi mungkin karena orang jadi kena perasaan guilty kan kayak kalau gue nggak like. Ibarat kalau misalnya ya ini mau pertarungan ya Yesus mau bertarung satu arena dengan iblis. Yesus itu cuma begini dong, wah gitu loh dia udah mental. Lo ngerti nggak? Jadi sebenarnya tanpa perlawanan lah. Karena Yesus itu really powerful gitu. Oke, itu udah clear lah, itu straight. Tapi kan kita manusia kok. Nah, makanya gini, pelayanan pengusiran setan tidak pernah boleh depend on ourselves. Nggak pernah boleh. Karena once kamu lakukan itu, ya kamu ada dalam sebuah kesalahan. Kamu nggak bisa mengalahkan kuasa roh dengan kuasa manusia kan. Ini masalahnya roh, problem roh. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Maka aku juga mau sekaligus clarify buat setiap kita bahwa yang bisa mengusir setan itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tetapi seluruh orang Kristen lah. Asalkan kamu punya Roh Kudus dalam hatimu dan kamu adalah anak Tuhan, kamu itu eligible untuk lakukan itu. Karena yang mengusir itu bukan jabatan, tetapi kuasa di dalam diri orang itu. Berarti kita semua bisa gitu. Yes, cuma kadang ketakutan kita itu menutupi kuasa yang Tuhan sudah berikan. Takutlah, seram gitu. Setannya tidak berambut, gitu. bahaya. Ih nengok.
Apakah ada kuasa gelap di situ? Tapi kalau kita lihat di film Kuasa Gelapnya, di trailer Kuasa Gelapnya ya, kita kan lihat ada banyak pengusiran ada adegan-adegan pengusiran setan gitu yang dilakukan oleh Romo dan siapa orang-orang di sana. Nah itu beneran kayak gitu nggak sih kalau pengusiran setan? Yang aku hadapi di dalam hidupku ya waktu pelayanan eksorsis itu tidak ada sampai manifestasinya itu sedramatis itu. I don't know apakah yang namanya film tentu dia ada unsur yang perlu di-escalate supaya menarik untuk dilihat gitu kan, itu pasti. Pertama kali gimana kok? Pertama kali waktu aku kalau nggak salah ingatnya pengalamanku pertama untuk diundang pelayanan untuk eksorsis itu diundang di satu gudang. Waktu itu aku bersama dengan tim dari gereja datang ke gudang itu karena keluhan dari jemaat. Jemaat ini yang punya gudang itu bilang di jam-jam tertentu itu kerasukan beberapa. Nah aku tanya teman-teman ini tanya aku sebenarnya itu datang sebagai second liner tapi aku rohaniwan. Tentu aku kayak setengah-setengah gitulah. Setengah dalam artian ya memimpin tapi setengah nggak memimpin gitu loh. Aku lihat caranya gimana karena ini kan the first time. Aku lebih baik sebenarnya second player lah. Nah aku lihat yang ditanya biasanya siapa yang kena, orangnya sama nggak gitu. Oke orangnya ternyata sama. Misalnya dari 20 karyawan ternyata si A dan si B. Yaudah kita panggil gitu. Nah si A datang duluan masuk ke room terus kita tanya kemarin gimana kejadiannya. Waktu yang lalu gitu. Oh iya kerasukan terbang apa gitu. Enggak, dia ngerusak aja. Tapi dia masih bisa diajak ngobrol tuh kok. Setelah keluar dong, setelah tidak kerasukan baru bisa diajak ngomong. Tapi dia kayak orang brutal ngamuk gitu loh. Nah biasanya memang ya kita tahu lah mayoritas agama itu di Indonesia itulah yang menangani karena itu kan temannya, kawannya. Benar. Terus pergi, terus nanti berapa hari lagi kumat lagi kan gitu. Nah ya udah terus setelah itu selesai kita tanya kamu bawa jimat nggak? Iya bawa, dikeluarin. Ya kamu mau lepas nggak? Kalau mau lepas ya kita urus sekarang. Kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Namun orang itu dengan sebuah kesadaran dia bilang, ya aku mau lepas. Karena kayaknya nggak ada orang yang enjoy dengan kondisi dia dirasuk. Gitu. Ya setelah dilepas, yang the first time itu nggak ada apa-apa. Tapi yang kedua lucu, menarik nih. Apa nih? Yang kedua waktu dia masuk ke ruangan itu jadi kurang lebih posisinya dia di tengah, terus kita kelilingin. Kasus kedua gitu ya. nih ya. Nah, kasus kedua ya, ini kasus kedua. Jadi nggak tahu ini meja kelihatan ya? Kelihatan. Jadi ini orangnya, terus ini kita mengelilingi begitu. Kayak sekte, canda. Nah orangnya masuk nih dari pintu sini, masuk duduk. Nah waktu dia diusir, kan terus abis itu kepala dipegang langsung dalam nama Yesus dia. Setelah kita tanya info-info kayak tadi lah, dalam nama Yesus terus dia gitu kayak ketawa malampir gitu lah. Aku nggak bisa memperagakan. Jadi dia malah kesenangan tuh kok. Ya terus dia kesakitan, kayaknya kesakitan justru. Habis itu dia pergi lepas gitu. Nah itu aku pertama kali manifestnya bisa begitu ya, lucu juga. Gitu. Kirain emang suka disentuh gitu kan. Jadi udah lama jadi habis itu ditanya kan, apa yang kamu rasain? Lucunya dia nggak tahu kenapa dia ada di ruangan itu. Berarti pada waktu dia ada masuk ke ruangan itu, dia udah dimasukin. Maybe, kena kita tambah nyala, kayak on gitu loh, tek gitu, ada triggernya, tek gitu, kayak saklar on off, dia tek nyala. Si setan ini. Nah terus setelah diusir ya udah sama bawa jimat, gitu. Jadi itu pengalaman pertama aku. Untuk mengusir setan. Aku kepikiran satu hal. Kalau misalnya nih, aku sebagai anak Tuhan, puji Tuhan aku anak Tuhan. Terus kita semua. Misalnya si Kojul nih ngasih aku jimat. Nih buat lo. Tanpa pengetahuanku kan. Aku taunya ya terima aja gitu kan. Apakah itu akan memungkinkan aku dirasuki? Karena kan aku udah pegang barang si jimat itu kan sebagai pintu kan kalau kata Koko. Itu pertanyaan yang bagus. Good question. Begini, kalau kita orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh tapi kita nggak sadar bahwa jimat, apakah kita bisa dirasuk? Jawabannya enggak. Tapi apakah kita bisa diganggu? Yes. Diganggu ya? Ya, diganggu exactly. Mau ada jimat nggak ada jimat, kita akan diganggu. Tetapi kalau kita ada jimat, kita tuh diganggunya itu lebih intens, lebih mudah. Nah, anyway kan kita orang percaya pun juga seringkali kemakan sama kebohongan kan.
kita nggak melihat setan yang nampak. Tetapi mungkin ada suara yang bilang, ya misalnya lah kita berdosa terus kita harus melayani, kamu nggak layak, nggak usah pelayanan lah, tinggalkan lah dan lain sebagainya. Ya itu kita tahu itu suara dari si akunya yang berdosa atau dari si iblis kan gitu. Tetapi kalau misalnya kita punya jimat, nah jimat itu mempermudah iblis untuk mengganggu kita physically. Physically itu dalam artian tiba-tiba lu kayak ada yang toel, lu ngerti nggak? Jadi beda dari sisi jenis gangguannya. Nah jadi kalau misalnya kita sudah punya Roh Kudus dalam hati kita, ya kita nggak bisa dirasuk. Dirasuk itu kan berarti diri kita itu kesadarannya diambil, di take over, langsung dia menggagahi kita gitu lah, take control our conscious gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu anak Tuhan terus dikasih sama orang yang kamu nggak kenal, kamu bawa itu barang, kamu akan mengalami beberapa hal aneh. Loh, kok aku biasa misalnya tinggal di rumah, nggak ada, nothing happen since dari hari itu, kok aku diganggu ya. Nah gitu loh. Nah yang kadang yang susahnya itu begini loh, nggak ngeh. Misalnya kamu dikasih barang itu adalah 1 Januari, waktu berjalan, lu ketemu gua adalah Juli, kok kenapa ya, kok aku ngalami gini. Nah yang susahnya adalah aku sebagai seorang rohaniwan atau yang mau ngusir setan, aku itu harus cari kamu ini kenapa. Pertama aku clarify who you are. Kamu anak Tuhan bukan? Ya itu kan. Ya ini karena aku sudah kenal. Tapi kalau belum, aku kan clarify kamu siapa. Kamu sudah percaya Yesus sudah. Nah percaya Yesus ini kan akhirnya harus di-differentiate juga. Kamu ini sebenarnya sungguh-sungguh atau KTP sih. Nah aku kan perlu selidiki tuh hidupmu. Once aku bisa melihat bahwa setelah aku wawancara, oh legit kamu adalah anak Tuhan, bisa legit. Itu bisa diterima. Oke, nah aku mulai wawancara. Kamu ada nggak barang-barang yang jadi jimat, atau kamu dulu sebelum bertobat kamu pernah menjual kepada setan, minum air kembang atau air jambe-jambe atau disusuk dan lain sebagainya. Aku harus tahu. Nah kita berdoanya adalah supaya kamu ingat 1 Januari kamu pernah terima barang. Maybe this one. Itu yang susahnya itu capek. Dan aku pernah wawancara begitu 2 jam hanya untuk ketemu faktanya. Tapi ketemu gak? Dan kadang dia pasti lupa gak sih? Iya, maksud gue. Iya, anyway kalau lupa ya sudah. Tapi maksudnya dalam hal itu kita itu perlu Tuhan gitu loh. Gitu. Nah, bagi aku sendiri, kalaupun kamu misalnya benar-benar lupa peristiwa itu adalah kamu dikasih barang 1 Januari, ya Tuhan ngerti kok. Ya udah kita beresin. Biasanya kita doa, kamu biasanya ngerasain di mana, ya udah kita datengin, kita berdoa gitu. Tolerir ya Tuhan. Iya, gua ya udahlah lupa. Ya udah lupa, kita tahu manusia kita agak getar. Emang gitu. Lu nggak sempurna tapi sih. Selalu juga kayak open sama keluarga. Kalau andaikan kalian bisa ingat, kasih tahu, let us know, kita beresin, gitu loh. Oh, wow. Ya tetap bagi aku sebisa mungkin ya barang itu tidak ada, gitu, tidak berdekatan dengan kita. Berarti sebenarnya kehadiran sosok kuasa gelap ini itu bukan karena dia ada di sekeliling kita, tapi karena kita yang ngundang gitu ya, atau enggak ada sesuatu yang mengundang dia untuk datang. I think begini loh, bisa dua-duanya sih Jul. Menurut aku bisa dua-duanya. Karena gini, setan itu kan roh. Dia sehingga tidak ada dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi bagi dia kan timeless. Gitu. Nah undangan itu kan memanggil dia. Tapi apakah dia tidak ada di dalam ruangan ini? We don't know. Karena kita adalah hidup dalam dunia materi. Di mana? Gitu kan. Kita terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang katanya sebutannya ini indigo itu baru bisa. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita orang-orang yang main jelangkung, ya itu kan mengundang, itu mengundang. Open invitation. Iya kayak di trailernya yes. Ya itu ada main jelangkung. Ada main jelangkung kan gitu. Jadi ketika kamu mengundang ya dia datang. Tetapi ketika kamu nggak undang bukan berarti dia tidak ada. Oh. Gitu. Kalau kita berarti kalau kan Koko bilang tadi mereka timeless. Dan sebagainya berarti bisa aja kayak pocong di Indonesia muncul di Western. Exactly, gitu. Mereka akan kulturisasi, asimilasi dengan budaya setempat dong. Ini itu tiket pesawat nggak mahal apa itu?
Iya, enak juga ya jadi. Maksudnya kan lu harus travel kan ke sana, Tapi diundang. tapi di trailer itu aku ingat bahwa dipaparkan ya, ada fakta bahwa 99% itu perkara medis dan 10% itu adalah benar-benar adalah kuasa gelap kan. 90%. Nah, memang itu dua hal ya, yang namanya depresi dengan kerasukan, itu kita memang perlu differentiate. Jadi kita kalau ketemu orang nih, misalnya teriak-teriak ya, ada dua kemungkinan. Dia ini satu depresi tapi tidak kerasukan, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua dia tidak depresi tapi kerasukan. Kemungkinan ketiga dia double dua-duanya. Dia depresi sekaligus dia kerasukan. Nah kita perlu differentiate satu-satu. Kalau aku biasanya akan tanya dulu, kamu ini sebenarnya riwayat psikismu itu seperti apa? Setahu aku ya, ini juga teman-teman, kalau misalnya aku salah silakan tulis di dalam kolom komen, nanti teman-teman Hello God bisa kontak aku. Setahu aku orang-orang yang kerasukan itu selalu punya jembatan ya, medianya. Nggak mungkin gini loh, misalnya aku katakanlah sebut aku bukan anak Tuhan gitu, aku jalan biasa terus tiba-tiba langsung kerasukan, kayaknya enggak deh, selalu ada medianya. Random banget sih. Random banget gitu loh, nggak mungkin. Entah mungkin aku dikirim, yaitu misalnya serangan santet kah, ataukah aku memang punya jimat. Jadi selalu ada medianya. Setahu aku ya. Itu kayak pintu buat mereka kan. Aku nggak tahu, teman-teman nanti makanya silakan tulis di dalam kolom komen, mungkin ada yang punya pengalaman kerasukan tapi random banget gitu. Iya, atau enggak sekalian aja ini buka jasa pengusiran setan by tim Hello God ditemani oleh Albert Kurniawan gitu. Nanti tinggal bayarin tiket pesawat dari Singapura ke Jakarta. Jadi kita perlu tahu dulu kalau biasanya dia kerasukan itu selalu punya asal mulanya. Nah sama depresi juga. Jadi kita perlu clarify dulu. Jangan kita langsung datang langsung justifikasi. Kamu pasti kerasukan. Lah kalau ternyata kemungkinannya nomor 1, dia ternyata depresi, kita salah diagnose loh. Dan itu bahaya. Karena dua ini penanganannya lain. Jangan sampai depresi kita doakan, yang kerasukan kita obati. Ya enggak salah gitu loh. Enggak connect. Kasian Itu skrup sama baut enggak masuk gitu kan. Jadi kita perlu clarify. Jadi dua-duanya itu punya asal mula. Nah, bagaimana kita bisa cari tahu soal ini depresi kah atau ini kerasukan? Dari originnya itu, asal mulanya. Nah, kalau memang orang depresi itu kan selalu ada pemicunya. Misalnya, wah aku memang stres nih. Dan gejala orang ini adalah orang yang mudah stres. Ada orang yang angkat barbel 1 kilo, dia wah gila ini berat banget. Tapi ada orang yang ketika mengangkat 20 kilo, ya ini ringan. Nah orang menghadapi masalah, beratnya itu kan dia kesanggupan untuk menghadapinya, ada yang tough, ada yang enggak kan. Nice ya. Ya kan? Nah kalau once dia adalah orang yang cukup lemah sehingga berhadapan dengan sedikit penolakan, orang ngomong nada tinggi aja udah dia terluka, wah ini kan orang yang lemah banget gitu loh secara psikis. Ya mudah sekali untuk depres. Nah kalau dia punya ciri-ciri begitu, kita sudah mulai awas gitu loh. Nah teman-teman silakan googling ciri-ciri orang depresi itu apa. Ya tinggal ditanyakan aja. Oh kamu belakang ini susah tidur nggak? Oh iya. Makan gimana? Enjoy your life nggak? Kamu ada itu bukan susah. Oh itu susah bangun. itu susah bangun. Nggak termaksud kategori pengusiran setan ya? Gitu. Nggak bisa jadi Nah alasan. kalau ciri-ciri depresi itu sudah ditanyakan dan tidak, ya kita baru clarify yang kemungkinan berikutnya. Kamu ini pernah nggak sih? Nah biasanya aku tanya, kamu bawa jimat nggak? Kamu pernah dipersembahkan nggak? Kamu pernah minum air yang didoakan nggak? Kamu pakai susuk apa nggak? Gitu. Kamu punya riwayat keluarga yang punya hubungan sama okultisme nggak? Begitu. Nah itu ditanyain. Kamu misalnya, oh kamu tinggal di sini itu baru. Kamu tinggal di sini, rumah ini baru. Iya. Sebelumnya siapa? Nah ditanya gitu. Nah kalau memang ada lubang, prinsipnya gini, kita harus tahu bahwa setan itu bisa mengganggu kita dengan media. Itu prinsipnya. Itu. Media which iya nggak apa-apa, media which is itu alat-alat atau nggak jimat tadi ya, kita kalau ngomong jimat teman jelangkung. Btw gue kenal loh, ada temen gue yang pengen banget main jelangkung tapi sampai hari ini belum kesampaian. Itu temenan sama gue juga kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Oh kayaknya temenan sama gue juga ya. Oh iya. Kita bareng loh, lucu banget. Jangan circle-nya aman. Iya, gue rasa dia punya panggilan deh buat ngundang setan terus diusir setan. Lagi, dia emang pengen aja. Tapi anyway ya, kamu sekali bermain dengan mainan itu, jelangkung, oija lah, apapun itu,
Percayalah itu nggak akan gratis. Karena once kamu sudah bertransaksi sama mereka, sekalipun hanya sifatnya open invitation, percayalah itu nggak akan istilahnya sia-sia. Akan effect sama kamu, more atau less. Jadi lebih baik nggak usah dicoba. Lu mau coba itu tujuannya apa? Apakah mau ngetes kekuatan Tuhan? Berarti lu nggak percaya. Apa mau ngetes keberadaannya? Apakah bukti-bukti itu kurang? Mungkin mau dites dia dipakai atau enggak sama Tuhan gitu kan. Kalau satu lagi mungkin kita bisa tanya orangnya langsung kan. Gimana Bapak? Pak, jawab Pak. Katanya pengalaman baru. Oh, tambahin lagi. Biasa dia ngomong momen. Momen. Nggak usah. Menurut aku nggak usah dirasa. Tuh gitu. Dedek denger Dek. Gitu. Momen. Nah, jadi setelah kita mendiferensiate apakah dia depresi atau kerasukan, baru kita tangani sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kalau memang dia dua-duanya, berarti dia memerlukan obat untuk menenangkan jiwanya dan kita beresin spiritualnya. Gitu. Nah, kalau untuk depresi, ya solusinya kan obat toh. Atau terapi secara psikolog. Yes. Kalau misalnya masalahnya adalah spiritual, ya kita beresin secara penginjilan. Nah, enaknya pelayanan eksorsis itu selalu di closingnya dengan penginjilan. Sebab kalau tidak, dia akan diganggu lagi dengan yang lebih hebat. Itu pandanganku sementara ini seperti itu. Pandangan sementara lu keren banget ya. Iya. Pandangannya harus legit dong. Jadi sehingga kalau yang mau revisi aku ya menambahkan gitu loh. Kalau belum pernah berinteraksi langsung sama setan jangan ngomong deh ke kolom. Gitu ya. Tapi kuasa gelap sendiri itu kok tadi kan kita udah sempat dengar semua ya, kita semua orang-orang percaya punya karunia untuk mengusir setan gitu. Ya. Pertanyaannya adalah kalau beneran suatu saat terjadi, lu misalkan gua sama Feby lagi jalan-jalan tiba-tiba dia gitu kan. Gua harus ngapain? Feb, lu kenapa Feb? Ditambah kita kan, Iya, kita kan belum nggak tahu. ada Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Iya, Oke. belum ada pengalaman gimana orang-orang percaya ngusir setan kalau Nah gitu. gini, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui kalau misalnya sebelum ketemu yang kerasukan dulu deh. Jadi kalau dia ini mengaku aku pernah dirasuk setan. Nah ini kan berarti waktu ketemu kita sadar. Sadar dalam artinya bisa diajak ngomong. Nah bisa kita wawancara dulu. Yaitu aku tanya, menggali informasi lah istilahnya gitu. Nah kalau kita not sure dengan data-data semua yang kita tanya nih, kita masih kayaknya kok ragu. Nah kadang aku menggunakan cara ini untuk melegitimasi. Biasanya aku suruh dia baca Mazmur 51. Nah Mazmur 51 itu adalah Mazmur Daud yang mengisahkan bagaimana Daud mengaku dosa. Asumsinya begini, itu jangan gini, teman-teman jangan berpikir nanti sama nih, ini sama nih kayak film Kuasa Gelap ternyata juga pakai Alkitab tuh untuk mengusir. Bukan. Jadi teman-teman jangan berpikirnya seperti itu. Bukan, ini bukan senjata untuk mengusir setan, tetapi untuk quote and quote, aku ingin membangkitkan. Kalau kamu benar adalah kerasukan, kamu biasanya akan kesulitan membaca itu. Karena asumsinya adalah setan tidak mengaku dosa. Setan tidak pernah bertobat. Sementara itu adalah Mazmur pertobatan. Gitu. Daud mengaku berdosa karena dia sudah memperkosa Batsheba. Kalau dia baca berarti dia mengakui dia berdosa. Ya, paham ya dari sudut pandang itu. Nah, beberapa klien yang aku tangani, mereka sulit membaca itu. Ada yang sulit, ada yang waktu ngomong itu bisa kayak gagap tiba-tiba. Aku. Jadi nggak mudah, padahal dia tidak gagap. Misalnya harus ngaku gini, aku manusia berdosa, ampunilah aku, tahirkanlah aku ya Allah, kan gitu, ada tulisan itu. Nah, akan sulit dia mengucapkan kalimat itu, harusnya kalimat itu hanya sekian detik, dia akan sulit membacakannya, gitu. Aku biasa pakai itu. Atau Markus 5. Nah, Markus 5 itu kan cerita yang di Kodam itu kan. Nah, itu legion. Nah, asumsinya begini. Dia sedang membaca kawannya gitu loh. Oh, kawanku dipanggil gitu. Nasib kawanku. Jadi, lah. Bisa lo ya. Gitu. Bisa lo ya. Oh, itu temen gue. Maybe ya. Karena aku kan bukan setan gitu. Tapi aku pernah mendengarkan maksudnya orang yang ketemu dengan dia waktu dia baca Markus 5 itu dia bilang dia ngomong, aku panas nih, di hatiku panas. Kayaknya dia udah mau masuk nih. Jadi
berdasarkan wawancara itu aku akhirnya menangkap bahwa ada orang kondisinya itu kalau sudah mau dimasukin itu kayak ada feelingnya gitu. Dan aku pernah menjumpai orang yang sama ini ibadah di hari Minggu, dia pingin tonjok itu pengkhotbahnya. Dia panas gitu loh, Maksudnya hatinya panas. kok Andre? Saya kok Andre lagi khotbah. Iya, benar. Tapi benar, anyway itu benar. Oh itu benar. Yang khotbah adalah Andre itu enggak. Ini kalau itu mah bukan kerasukan. Ya, tapi konteksnya Nggak boleh. konteksnya orang itu memang kerasukan. Iya, gitu loh. Parah lu. Jadi itu bisa untuk kayak kurang lebih kayak bisa kayak membangkitkan apa yang sebenarnya benarkah dia kerasukan atau enggak. Berarti gitu. bisa ke gereja juga tuh ya? Bisa. Wow. Nah itu pertama. Yang kedua, teman-teman pada waktu kalau misalnya sudah ketemu, biasanya kalau dengan lakukan itu tuh biasanya dia nyala. Nah kalau nyala atau dia kalau misalnya nggak manifestasi, nyala itu maksudnya manifestasi ya. Ya udah kita pimpin dalam doa untuk dia terima Yesus dan mengaku segala dosa dia. Maksudnya kalau dia bawa jimat ya keluarin, kalau dia tanam susuk ya sebutkan gitu. Sama-sama diajak tengking. Ini dulu deh, kita beresin yang sadar dulu ya, bukan yang manifestasi ya. Iya. Nah, jadi beresin dulu. Jadi apa dosanya apa? Dosa itu maksudnya dosa yang mengundang setannya. Apa disebutin mempersembahkan lah, pernah minum air yang didoain, dijampi-jampi lah, masukin susuk, semua dosa itu sebutin. Iya. Nah, habis itu minta dia kita bimbing, literally tengking itu semua dalam nama Yesus. Wow. Dalam nama Yesus segala kuasa ini dipatahkan. Dalam nama Yesus aku akan terputus dengan iblis dan seterusnya. Dan ajak dia untuk terima Yesus. Gitu. Jadi seperti yang kemarin, makanya aku teman-teman rekomendasikan teman-teman nonton yang Kodam, itu aku memberikan prinsip. Nah kalau misalnya orang itu menggunakan jimat baru 1 hari ya mungkin dia ini anggap aja tangan iblis. Nah kalau si ini mau cabut, ini anak Tuhan, nah gampang gitu. Tapi once kalau dia memang tertanamnya ini, nah cabut itu akan lebih sulit. Iya. Tetapi dia itu akan begini, dia akan lebih strong dirinya karena ada Roh Kudus kan. Cuma dia itu tahu ada suara-suara. Dulu itu beberapa kesaksian yang aku dapatkan, ngomongnya itu di telinga. Pelan-pelan dia menjauh 1 meter. Pelan-pelan nanti dia 2 meter. Pelan-pelan lama-lama tambah jauh gitu. Terus boy mana suara lo? Nggak Lu jangan ngundang lagi Oh, bos. Jangan ngundang lagi. Gitu, bukan ya. Nah jadi begitu. Itu yang tahapan orang yang sadar. Tapi dia dia bisa ditempel lah atau diikutin lah gitulah ya. Nah sekarang ngatasi yang kamu jumpai dia kerasukan. Tunggu kok ada yang kerasukan. Itu tuh kerasukan. Manifestasi. Itu manifestasi kuasa keterangan itu bukan. Bentuknya udah begitu. Nah sekarang mengatasi yang kerasukan bagaimana? Nah teman-teman begini, kalau kamu mau ngusir setan, kalau kita jumpai dia itu kerasukan. Nah aku sarankan harus minimal 2 orang. Karena asumsinya bukan, wah kalau 2 itu aku nggak takut, bukan. Tapi dari sisi kelelahan. Karena kalau seperti yang tadi aku bilang, kalau dia ini tertanam dalam dengan setan, ini urusannya bisa jam-jaman. Bukan urusan cuma kayak Yesus itu in second, in the name of Jesus. Iya. Gue juga mikirnya gitu. lu sekali gitu, wah gitu langsung keluar gitu kan. Lu tau nggak? Gue pernah in the name of Jesus, dalam nama Yesus kamu pergi. Setannya ketawa. Kamu siapa? Aku Albert. Kamu keluar nggak dari orang ini? Nggak mau, ini punyaku. Segitunya. Jadi ini bukan urusan cuma in minutes. Nah itu sebabnya lebih dari 1. Supaya apa? Maksudnya adalah aku berdoa, yang 1 nyanyi. Atau sorry, 1 berdoa, 1 nengking. Ini capek gantian. Kamu nengking, aku berdoa. Kalau misalnya ada 3 bisa sambil nyanyi. Kalau ada 4 lebih baik lagi. Lu ngerti nggak? Buat substitution aja. Oh, iya. Supaya ada pemain yang menengking, ada pemain yang berdoa. Karena ini peperangan, kan gitu. Wow. Ada yang nonton tuh kok biasanya. Pasti ada. Pasti ada. Jadi orang-orang Kristen yang nggak berani itu ya dia nonton, tentu dia lihat kan. Tapi aku minta kalau dia adalah orang Kristen, tolong kamu juga berdoa. Gitu. Iya. Sama-sama doakan gitu. Nah,
aku lupa satu hal ya, antara case di mana kamu temukan yang belum ataupun yang lagi kerasukan, kalian harus beresin dulu sama Tuhan, minta Tuhan ampuni segala dosamu, segala kesalahanmu. Dan kamu ngaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan yang berperang. Itu jangan lupa lakukan itu juga. Karena kita nggak ada satupun yang terluput dari dosa, termasuk aku, rohaniwan. Itu ya, kita back to the topic. Nah, setelah kamu itu melibatkan lebih dari satu orang, maka kamu waktu berdoa, kamu harus buka mata. Tidak boleh tutup mata. Ingat baik-baik. Takut dicakar. Yes. Oh bener. Dia attack physically. Dia bisa tonjok kamu. Dia bisa lempar barang gitu loh. Maksudnya dia uncontrol. Dan kamu yang ketiga, jangan lukai ini. Misalnya, pasiennya. Orang yang kerasukan si A gitu. Udah diikat aja pakai borgol misalnya. Borgol. Nah itu kan kalau dia narik-narik kan ini sebenarnya dia sakit. Anyway, as a human dia nggak rasa karena dia lagi ditunggangi kan. Pas Tapi dia balik. nanti setelah dia lepas, ini sakit loh. Lu bayangin kayak lu di borgol terus lu tarik-tarik gitu misalnya. Kita jangan lukai yang bersangkutan. Memang pada waktu dia kerasukan dia tidak rasa. Tapi setelah itu dia akan rasa sakit sekali gitu. Kalau tahan ya nggak apa-apa ya, tahan karena dia memberontak dan lain sebagainya pasti. Terus dengan nama Yesus. Dengan nama Yesus, tengking dalam nama Yesus, biasanya lagu-lagu yang dipakai dalam nama Yesus ada kemenangan. Aku pakai itu pas main Pandora. Dalam nama Yesus. Escape room, teman-teman. Escape room. Escape room. Serem, takut kan? Nggak, pertanyaan gua. Di escape room itu kira-kira dia kayak tidak ada Tuhan Yesus gitu. Enggak ya? Semoga enggak ya, atau semoga iya justru. Nah, takut. jadi apa yang aku lakukan ini kembali lagi kan yang ke film itu ya. Film itu justru harus pengusian itu dengan ornaments. Which is one off, two off atau all gitu kan. Padahal sebenarnya Yesus tidak pernah mengajarkan sama sekali bahwa kamu kalau ngusir setan kamu harus bawa Alkitab, bahasa Latin, harus kamu bisa dengan bahasa Latin, dengan salib, dengan minyak urapan. Setan itu kan ya ketawa dong. Maksudnya, dia tahu nggak sih Yesus anak Allah? Dia tahu. Dia tahu nggak Yesus adalah Savior? Dia tahu. Dia tahu nggak Yesus punya kuasa? Dia tahu. Terus lu datengin dia pakai salib. Konyol kan. Sekarang lu coba deh, lu adalah iblisnya. Lu tahu Yesus siapa, lu tahu kuasa dia siapa. Terus datangin dia bawa gini, hei salib ini takut gitu. Terus dia gini, aku takut. Kan melecehkan dirimu kan. Kita lah orang Kristen yang tidak benar-benar baca Alkitab, sehingga kita dibodohi gitu loh. Jadi please teman-teman, film-film itu nggak sepenuhnya benar dan kamu harus ikuti. Sekali lagi teman-teman harus ingat satu hal bahwa itu film yang diangkat dari kisah nyata, tapi kan bukan literally everything itu in detailsnya adalah semua kisah nyata. Kita masalahnya problemnya nggak pernah tahu mana yang dibumbuin dan mana yang tidak. Soalnya konsep kisah nyata itu bisa kan terinspirasi dari kisah nyata. Nah terinspirasi itu kan belum tentu detailsnya. Iya kan, lu ngerti nggak? Jadi itu kan kadang sudah giring opini kan. Dan teman-teman jangan pernah berpikir bahwa yang diajarkannya itu 100% right. Sekalipun itu romo, sekalipun itu pendeta. Makanya teman-teman, sumber kebenaran bukanlah pendeta, bukanlah romo. Balik ke Alkitab. Back to the Bible, firman. Baca Alkitab baik-baik. Apa sih yang Alkitab ajarkan soal setan gitu. Oh, kalau misalnya nih, kan kayak ada yang exorcist by server lain tuh. Itu kan setannya juga bisa keluar. Apakah Good question. Tuhan beserta mereka? Walaupun beda server. Kalau Albert bilang good question berarti topik kita bagus. Iya. Lu. Gue di sini nemenin. Jadi gini teman-teman, kita harus tahu dulu keberadaan iblis ini itu siapa. Identitas dia di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis itu adalah bapak segala pendusta. Berarti he is expert on lying. Very expert. Jadi tujuan dia selalu deceiving. Itu hobi dia dah. Tujuannya, purpose-nya tidak pernah baik. Nah, ini aku coba menduga ya, kalau cara kerjanya mereka. Kalau based on
tipuan. Pengalaman. Oh ya, tipuan. Berarti ketika server lain bisa ngusir, apakah di dalam server lain ada kuasa? I don't think so. Kita memahaminya bukan begitu. Oh. Tetapi ini bisa manipulate atau strategi iblis supaya aku diusir dengan server lain agar kamu percaya di dalam server lain juga ada kuasa. Understand? Iya. Kamu melihat sekarang cara kerjanya si iblis ini. Jadi tujuan dia selalu deceiving. Dan pada akhirnya ketika itu berhasil dengan server X misalnya, orang akan percaya, wah, Makin banyak di dalam jemaatnya. agama X ada sesuatu yang aku patut percaya. Oh. Sekarang gini loh teman-teman, apakah iblis tahu nggak sih ilmu apologetika? Tahu lah. Iblis tahu nggak satu-satunya jalan keselamatan adalah di dalam Yesus? Dia tahu. Karena dia sudah melihat peristiwa after resurrection of Jesus Christ. Sebelum itu mungkin dia ketipu. Iya. Oh, dengan cara membunuh Yesus aku menang. Kalah. Dia pikir gitu kan. Makanya kan kita lihat Yudas itu kan dibisikin iblis supaya menjual Yesus, pada akhirnya mati. Jadi final purpose dari iblis adalah killing Jesus. Tapi bodohnya dia nggak tahu kan Yesus memakai rencana yang dia itu di plot twist. Bahwa lewat kematian justru aku akan mengalahkan dirimu, kan gitu. Nah sekarang kondisi iblis after resurrection sama before resurrection, dia sudah tahu knowledge-nya. Lah sekarang bagaimana cara dia menipu manusia? Ya dia akan menggunakan segala macam cara supaya kamu berpikir di luar Kristus ada kebenaran yang patut kamu pertimbangkan sebagai keyakinanmu. Simple as that kan, gitu. Wow. Tapi berarti manusia, mereka tuh nggak tahu apa isi hati dan pikiran kita dong. Mereka cuma tahu. Aku selalu bilang gini, Hmm. Tuhan omniscience, Tuhan itu maha tahu. Iblis itu hanya banyak tahu. Tapi dia bukan tahu semuanya. Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu hatimu tanpa perlu ngomong. Tapi iblis enggak. Tapi jangan lupa satu hal, dia banyak tahu. Artinya 24/7 dia selalu lihat kita. Kita ini hidupnya itu terbuka jelas di hadapan dia. Tetapi segala motif nggak ada yang tahu. Yang tahu motif itu cuma saya dan Tuhan. Oh. Tapi sekali lagi dia kan bisa baca dong. Bisa ya. Oh kalau Julius mengalami ini, maybe dia rasakan ini. Bisa dong. Once again dia itu Serem pribadi ya. loh. Iya. Dia bukan benda, dia bukan kuasa. Sehingga ketika dia pribadi, dia berpikir, dia planning, dia punya emotion, dia punya kehendak, ya kan? Dia pribadi yang membaca engkau dan saya, gitu. Makanya tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Gila, gue speechless loh. Keren lah. Keren banget, Keren banget. Coba kita balik ke film ya. Tadi Ya. gue sempat memikirkan satu hal yang menurut gue cukup menarik gitu di dalam pengusiran setan. Apakah kita semua orang-orang percaya berarti terpanggil untuk mengusir setan juga gitu? Menurut aku kalau ketika ada kebutuhan itu ya go on, gak usah tunggu pendeta. Kenapa harus tunggu pendeta? Pendeta kan jumlahnya selalu lebih sedikit daripada orang-orang percaya di komunitas itu kan. Oh bagus nih ya. Iya kan, kalau lu tunggu pendeta, wah misalnya nih di Singapura, aduh sorry aku gak bisa, terus tunggu gue datang, ya orangnya kasihan dong. Udah exhausted. Iya. Bisa terlambat juga ya. Yes, makanya aku mendorong orang-orang yang sudah percaya, kamu yakin bahwa kamu adalah anak Tuhan. Jesus is your savior. Go on, God with you. Wow. Iya kan? Iya. Aku juga nggak mau, maksudnya teman-teman punya satu dependensi terhadap jabatan tertentu yaitu pendeta. Iya. Pendeta itu human juga kok. Bukan karena, sekali lagi makanya aku dari awal udah clarify, bukan karena jabatan pendeta aku bisa ngusir setan, tetapi kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan aku melakukan. We are nothing, man. Gitu. We are nothing. Gua rangkum sedikit tentang pengusiran setan. Kita semua terpanggil, kita semua memiliki karunia untuk mengusir. Bedanya adalah apakah kita ketika kejadian itu terjadi ya kita siap atau enggak gitu ya. Dan cara kita mempersiapkan diri ya melalui
pengenalan akan firman Tuhan. Dan juga maksudnya sebelum berperang itu berdoalah. Sebenarnya anyway ya, aku juga nggak pernah siap. Aku pernah kok waktu itu lagi di luar, lagi di mall, terus ditelepon sama Mbak Tuhan, Pak Albert tolong balik ke gereja. Tapi background suaranya itu udah rame. Wah, aku udah pikir gini. Wah, ini jemaat berantem, aku dipanggil nih. Gitu kan. Masih positif tinggi. Ya. Sangat positif ya. Begitu aku masuk kantor, kaget aku. Pak Albert, ini ada yang kerasukan. Siap nggak? Aku nggak siap. Tapi kan bukan berarti gini, sorry, unavailable, aku pulang ya. Nggak gitu dong. Aku bilang give me 5 minutes. Give me 5 minutes. Aku minggir. Itu kan lagi, misalnya katakan di ruangan inilah mereka ngobrol. Aku minggir di sini. Aku doa, Tuhan, aku nggak siap. Tuhan tahu aku manusia lemah, aku manusia berdosa. Aku nggak layak. Nggak ada yang layak kok. Biar pelayanan ini bukan fokus kepada kemuliaan Albert Kurniawan, tapi nama Tuhan yang harus ditinggikan. Tuhan lindungi juga keluargaku, istriku, 2 anakku di rumah. Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan, biar aku jalan sama Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Udah, waktu maju, udah kita percaya kok. Jesus with us. Kita takut apa lagi? Ada nggak momen Tuhan nggak denger? Sorry, bukan nggak denger. Gak apa-apa. Maksudnya abandon atau ignore? Apa ya? Iya, kayak Loh, gimana kok ya? it doesn't work gitu ya? Loh kok nggak keluar nih setan? Loh, gini, kalau nggak keluar, asumsinya bukan nama Tuhannya kurang powerful. Yang seperti aku tadi bilang, ini nancapnya itu dalam. Iya, harus tariknya pelan-pelan gitu ya. Dan cara dia supaya kamu nggak ngusir dia, macam-macam caranya. 1, nggak keluar. 1, dia bisa intimidate. Bikin kita minder. Nah itu maksud aku kalau Nah, misalnya. jadi kalau misalnya makanya kita harus kuat secara mentally, kan dia pasti attack our mental. Tujuannya kan gini, tujuannya dia stay away from me, stay away. Tujuannya pokoknya itu, karena ini milikku. Bagaimana caranya dia bikin lu nggak usah ganggu? Ya gue akan lakukan segala macam cara kan. Entah aku buka dosamu, entah aku ini intimidate dirimu, aku menertawakan dirimu. Dia akan membuat kita kelelahan. So that's why kita nggak boleh berangkat 1 orang diri. Karena ini melelahkan, exhausted. Ini pelayanan yang tidak mudah. Ya syukur kalau kita tangani 10 menit beres. Tapi kok ternyata 5 jam, kan nggak bisa gini. Buset nih. Udah gue pulang dulu ya. Babanya iblis ya. Besok kita jumpa lagi. Gak gitu kali. Ya sampai keluar. Bahkan pernah ada, bukan aku sih yang ngalami ya. Bahkan misalnya nih, aku ngusir setan jam 7. Ditengking keluar. 5 menit lagi masuk. Bisa. Karena kan, gitu. Karena kan gini kan, dia masuk. Tapi sekali lagi karena ini masih kuat gitu loh. Koneksinya masih kuat. Terus dia masuk lagi 5 menit, usir lagi kan. Usir lagi, nah 30 menit lagi masuk lagi. Ini Misalnya, bisa begitu tuh. Nah, tapi terus aku layani begitu sampai jam 9. Oke, dia misalnya 8:30, udah diusir, dia sadar. Minum, diajak ngomong, gimana kamu? Dia capek. Ya udah tawarin makan apa, udah makan apa gitu, dia udah gak apa-apa pulang kan. Tapi pernah ada ngalami bahwa jam 1 pagi ditelepon. Kerasukan lagi. Bisa. Oh ini orang yang sama main tadi. Orang yang sama. Nah sehingga begini loh, maksudnya ini bergantung kenapa dia keluar masuk. Karena seberapa dalam dia nancapnya. Gitu. Tapi kalau dia sudah punya Roh Kudus, itu akan lebih membantu dia ketimbang dia tidak ada Roh Kudus. Gitu. Mungkin karena kalau ada Roh Kudus dia megangnya 2 ya. 1 setan, 1 si Roh Kudus. Harusnya enggak sih. Kalau dia sudah punya Roh Kudus itu akan lebih susah untuk masuk. Cuma kan kita harus kayak memberikan kekuatan atau dia supaya berakar. Karena kan dia kayak seolah-olah Christian baby. Christian baby gitu. Oke. Kita udah 50 menit. 50 menit. Keren banget. Emang pembicaraan pertarungan antara kuasa baik dan kuasa gelap ini tuh sangat patut dipertimbangkan di dalam 50 menit podcast gitu. Pertanyaan pamungkas,
Pertanyaan terakhir, jadi apakah kita orang-orang Kristen tuh boleh nonton film horor dan begituan? Wah, another topik kita bahas itu. Another topic ya. Cuma Another topic. singkat padat jelas boleh gak? Kalau aku begini, karena horor adalah salah satu genre dalam film, aku sih melihatnya no problem. Kalau kita justru tidak menonton, kita nggak tahu ajaran yang salah. Oh, Kita harus counter kultural kan. Artinya budaya yang ada kita harus evaluasi dong. Gitulah. Kalau kita langsung kasih border yang jelas ya, kita malah nggak bisa mengkoreksi apa-apa, nggak paham situasi yang terjadi apa. Malah kekristenan tidak bisa mewarnai dunia. Gitu. Jadi kita kan harus punya poin yang kuat dulu dong. Kita tahu ajaran yang benar, kita melihat, oh ternyata dunia begini, gitu loh. Dan mungkin itu untuk diskusi sama orang lain. Kayak kalau misalnya aku punya teman A, B, C, terus mereka nonton film itu, karena aku nonton dan aku tahu ajaran yang benar, aku mungkin bisa sampein gitu kan. Oh, that's a nice point. Kayak jadi sarana juga. Nice. Iya. Coba lu harus Bayangkan misalnya ada satu film, misalnya Kuasa Gelap ini. Tiba-tiba satu hari dia yang nonton sudah 10 juta. Melampaui agak lain misalnya. Loh, masa orang Kristen milih gini? Gak boleh, aku gak boleh nonton. Lah kamu gimana cara memberikan pengaruh dong? Kamu bagaimana bisa mengajarkan satu hal kebenaran ketika kamu tidak tahu apa yang sedang disajikan? Ya iya kan? Gimana dirimu bisa mewarnai? Dia satu hari aja udah 10 juta yang nonton, seminggu, sebulan. Jangan-jangan separuh Indonesia udah nonton. Terus lu jadi orang goblok sendiri. Wah, aku gak nonton itu. Enggak dong. Gitu. Kecuali yang kita tonton pada dirinya sendiri, misalnya pornografi, ya udah jangan. Kata Tuhan, keledai dasar ini. Oke lah kalau gitu, gue rasa udah cukup buat hari ini. Ya maksudnya apapun ya, gue rasa pembahasan 1 jam kita udah panjang banget, seru banget. Dan ya semoga menjadi berkat teman-teman, meng-equip kita apabila Anda suatu saat terpanggil untuk mengusir setan. Atau enggak ketemu, jangan lupa kita dukung selalu juga pelayanan Ko Albert di GKI Singapura. Sekali lagi buat teman-teman bisa kontak dia lewat sosial media dan exactly. YouTube masih aktif? Kadang-kadang Ya, YouTube-nya juga. Nah, teman-teman bisa dukung dan support selalu pelayanan Ko Albert. Kita juga minta tolong teman-teman dukungannya untuk follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Daripada stay connected dengan iblis dan syaitan, mendingan stay connected with Hello God, ya nggak tuh? Betul, jago. Itu penutupan yang sangat bagus. Makasih, soal dari tadi Ko Albert kan bilang build connectionnya harus diputusin. Daripada connection ke sana, mendingan ke Hello God gitu. Iya. Oke lah kalau gitu, thank you untuk teman-teman dan kehadiran sosok di sebelah sana, teman kita tercinta. Baju putih nengok. Nah. Gitu. Teman-teman. Ya, thank you untuk teman-teman di sana, thank you untuk Albert yang sudah hadir pada hari ini, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.